Ya, baiklah kita akan belajar berikutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan, khusus pecahan campuran. Tadi pecahan biasa sudah, sekarang kita pelajari pecahan campuran. Nah, bentuk pecahan campuran itu seperti ini. 1/2, 3/2/5, 10/3. Itu contoh-contoh pecahan campuran. Nah, bagaimana kalau kita jumlahkan? Apakah sama dengan cara pecahan biasa tadi atau berbeda? Saya akan berikan contoh ya. Contoh 1. Nih, di sini sudah ada pecahan 1/2 ditambah dengan 1/3. Bagaimana cara pengerjaannya? Di sini kan kenapa disebut campuran? Karena ada bilangan bulat. Di sini juga ada bilangan bulat. Nah, sebelahnya itu ada pecahan. Jadi ada bilangan bulat dan ada bilangan pecah. Makanya disebut dengan pecahan campuran. Coba lihat ya. Di sini bilangan bulatnya itu 1. Bilangan bulatnya 1. Jadi kita jumlahkan dulu, keluarkan dulu ini 1, kita jumlahkan ya. Ini cara pertama. Jadi bilangan bulat tadi ini 1 tambah 1, kita pindahkan dulu. 1 tambah 1 hasilnya 2. Sekarang pecahan yang kita jumlahkan 1/2 dengan 1/3. Kita jumlahkan di bawah ya. 1/2 dengan 1/3 kita jumlahkan. Nah, karena berbeda penyebutnya ini 1/2 dan 1/3, maka kita harus samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2 dan 3. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Sehingga di sini penyebutnya berubah menjadi 6. Nah, 2 menjadi 6 itu kan dikali 3 ya. Dikali 3. Jadi otomatis pembilangnya juga harus dikali 3. Jadi 1 kali 3 menghasilkan 3. Nah, kemudian ini 3 berubah jadi 6 itu dikali berapa? Kali 2, berarti otomatis pembilangnya juga harus dikali 2. 1 kali 2 menghasilkan 2. Nah, kalau sudah sama penyebutnya tinggal ditulis 1 kali ya, 6. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, sudah didapat. Tadi bilangan bulatnya dijumlahkan menghasilkan 2. Kemudian pecahannya dijumlahkan menghasilkan 5/6. Berarti hasil dari 1/2 ditambah dengan 1/3 hasilnya adalah nih 2, 5/6. 2 bilangan bulatnya pecahannya 5/6. Oke. Itu cara pertama. Jadi cara pertama kita bisa menjumlahkan dulu, menyelesaikan dulu bilangan bulatnya. Jadi bilangan bulat keluarkan tersendiri dulu, kemudian bilangan pecahannya tersendiri dulu. Sehingga nanti kalau sudah dijumlahkan bisa menghasilkan ini. Jadi hasilnya 2, 5/6. Nah, ada cara lain. Selain itu, ada cara lain ya. Kita bisa menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan cara mengubahnya ke pecahan biasa. Kita juga bisa menggunakan cara tersebut. Saya akan berikan contohnya ya. Nah, cara yang kedua, kita bisa menyelesaikan penjumlahan pecahan campuran ini dengan cara mengubah pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Kita ubah dulu 1/2 kita ubah ke pecahan biasa. Seperti apa pecahan biasanya? Nah, ini kan kita sudah pelajari di SD bagaimana cara mengubah pecahan biasa. Nah, di sini ada 1/2 berarti penyebutnya dikali ke bilangan bulatnya. 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Jadi pembilangnya 3 per penyebutnya kita pindahkan dari sana 2. Sekarang yang 1/3 kita ubah juga ke pecahan biasa. 1/3 kita ubah ke pecahan biasa. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Berarti pembilangnya 4 per penyebutnya 3. Jadi pecahan tersebut di atas 1/2 ditambah 1/3 kita sudah mendapatkan pecahan biasanya, yaitu 3/2 ditambah 4/3. Nah, kalau sudah seperti ini kita selesaikan sama dengan pecahan biasa tadi. Ini penyebutnya 2 dan penyebutnya 3. Tidak sama ya, berarti kita harus samakan penyebutnya dulu. KPK dari 2 dan 3 itu adalah 6. Nah, kita tulis 6 di sebelah ya. Nah, ini 2 dikali berapa? Ini 2 sehingga menghasilkan 6, itu kan dikali 3. Ini kali 3 ya. Kali 3 berarti pembilangnya juga harus kali 3. 3 kali 3 berapa? Hasilkan 9. Oke, sehingga 9/6. Kemudian ini 3 ini jadi 6, itu kan dikali 2. Berarti pembilangnya juga harus dikali 2.
4 kali 2 berapa? 8. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan karena sudah sama penyebutnya. 6 kita pindahkan 1 kali, itu hanya ditulis 1 kali penyebutnya 6. 9 tambah 8 menghasilkan 17. Wah, karena pembilangnya lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan penyebutnya, maka kita harus kecilkan dengan cara membaginya. 17 dibagi 6. Kita harus menggunakan pembagian turun yang kita sudah pelajari di SD. Seperti ini. 17 dibagi 6. Kira-kira berapa? Kan kalau 6 dikali 3 itu sudah 18 ya. Nah, yang tersedia di sini 17, berarti kita tidak boleh ambil 3. Ambil yang di bawahnya 3 yaitu 2. 6 kali 2 itu 12. Jadi kita ambil kira-kira 2. 2 ya, kira-kira 2. 2 kali 6 hasilnya 12. Turun 7 kurang 2 5. 1 kurang 1 0. Sekarang 5 bagi 6 bisa enggak? Oh, tidak bisa. Sekarang supaya bisa dibagi ini 5 ke 6 itu kalau kita mau bawa ke pecahan desimal itu masih harus ditambah 0 ya. Tapi karena kita mau ubah ke pecahan campuran cukup sampai di sini saja. Berarti hasilnya 2, kita tulis ya. Berarti hasilnya 2, bilangan pokoknya 2. Sisanya berapa? Ini sisanya 5, itu jadi pembilang. Kita tulis jadi pembilang ya, yang sisa tadi jadi pembilang. Kemudian penyebutnya tetap atau pembaginya itu dijadikan sebagai penyebut. Nah, hasilnya 25/6. Sama saja hasilnya dengan cara yang tadi. Oke. Jadi kita bisa menggunakan cara satu, yaitu dengan menjumlahkan dulu bilangan bulatnya, kemudian kita jumlahkan, selesaikan yang pecahannya. Setelah itu baru kita bawa, kita tulis hasilnya 25/6. Tapi kita juga bisa pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara mengubah pecahan campuran tersebut ke pecahan biasa. Kan hasilnya sama ya. Oke, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.